Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Ajina Pratama dengan NIM 35522221068. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas perilaku organisasi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai integrasi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Di sini bertujuan memahami bagaimana perilaku individu dan kelompok saling berinteraksi dalam menciptakan dinamika organisasi yang efektif dan harmonis. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila sedikit ada suara bising karena saya merekamnya di malam weekend, jadi sedikit bising. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Benar, sedikit kendala ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perilaku individu sebagai pondasi interaksi organisasi. Di sini karakteristik perilaku individu. Perilaku individu merupakan hasil kompleks dari interaksi antara karakteristik pribadi seseorang dengan lingkungan organisasi tempat mereka bekerja. Setiap individu membawa kepribadian, nilai, sikap, dan pengalaman unik yang membentuk cara mereka berinteraksi dalam konteks profesional. Faktor internal seperti motivasi, persepsi, dan kemampuan berinteraksi dengan faktor eksternal organisasi untuk menciptakan pola perilaku yang dapat berubah seiring waktu dan situasi. Contoh dinamika perubahan. Sebagai ilustrasi konkret, perhatikan bagaimana sikap seseorang karyawan dapat berubah drastis seiring dengan promosi jabatan. Karyawan yang sebelumnya ramah dan mudah bergaul mungkin menjadi lebih formal dan berjarak setelah mendapat posisi manajerial. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga mengubah dinamika hubungan kerja dengan rekan-rekan di sekitarnya, menciptakan pola interaksi baru dalam tim. Di sini contohnya mungkin banyak dari sekian orang yang ketika sudah diemban amanah jabatan baru, dia seakan-akan berubah dan melupakan, seakan-akan melupakan rekan-rekannya yang terdahulu yang setidaknya membantu untuk posisi yang orang itu digapai. Oke, selanjutnya di sini perilaku kelompok, dinamika, dan interaksi sosial. Di sini ada pembentukan kelompok. Kelompok kerja terbentuk secara alami melalui kesamaan tugas dan tanggung jawab. Kedekatan fisik dalam ruang kerja dan interaksi berulang sehari-hari memperkuat ikatan antar anggota. Kedua, norma kelompok. Setiap kelompok mengembangkan norma dan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggotanya. Norma ini mencakup cara berkomunikasi, standar kinerja, dan ekspektasi moral sosial. Tujuan bersama. Kelompok yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan dipahami semua anggota. Pencapaian tujuan bersama tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan personal setiap individu. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok memainkan peran krusial dalam menentukan atmosfer kerja dan tingkat produktivitas. Kelompok yang kohesif dapat menjadi katalis untuk inovasi dan pencapaian luar biasa. Selanjutnya, hubungan timbal balik individu dan kelompok. Di sini ada dua, pengaruh individu ke kelompok dan pengaruh kelompok ke individu. Untuk penjelasannya mengenai pengaruh individu ke kelompok, setiap anggota membawa perspektif, keahlian, dan energi unik yang dapat mengubah dinamika keseluruhan kelompok. Satu individu yang bersemangat dapat menginspirasi seluruh tim. Yang kedua, pengaruh kelompok ke individu. Kelompok membentuk perilaku individu melalui tekanan sosial, ekspektasi, dan sistem reward. Konformitas dapat memperkuat standar kinerja atau justru menghambat kreativitas individual. Contoh nyata, konformitas dalam kelompok dapat memperkuat kinerja ketika standar kelompok tinggi,
namun dapat melemahkan inovasi jika kelompok resisten terhadap perubahan. Keseimbangan antara harmoni kelompok dan keunikan individu menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Di sini pengaruh individu mungkin sedikit mengenai ketika di suatu kelompok eh, ada satu orang yang menonjol dan otomatis dari rekan-rekan pasti akan memilih dia sebagai ketua tim. Dan pengaruh kelompok individu di sini di perusahaan saya saat ini menerapkan sistem. Mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan jaringan, gangguan pada jaringan. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Ada 4, sistem sosial internal, manusia sebagai individu dan kelompok membentuk jantung organisasi, interaksi, hubungan interpersonal, dan dinamika sosial menciptakan budaya organisasi unik. Organisasi yang unik dan mempengaruhi kinerja keseluruhan. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, pembagian tugas, dan sistem koordinasi mengatur bagaimana individu dan kelompok berinteraksi struktur yang baik, memastikan keadilan, kejelasan peran, dan alur komunikasi yang efektif. Yang ketiga, teknologi pendukung. Sistem teknologi informasi, alat kerja, platform kolaborasi mempengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi. Teknologi yang tepat meningkatkan efektivitas dan memfasilitasi komunikasi lintas tim. Yang terakhir, lingkungan dinamis, faktor internal seperti budaya perusahaan, dan eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, dan persaingan menciptakan tekanan dan peluang yang membutuhkan adaptasi berkelanjutan dari individu dan kelompok. Selanjutnya, dampak integrasi perilaku terhadap efektivitas organisasi. Di sini ada 3. Yang pertama, sinergi kelompok. Ketika individu bekerja bersama secara harmonis, hasil yang dicapai jauh melebihi jumlah kontribusi individual. Sinergi menciptakan inovasi, efisiensi, dan solusi kreatif yang tidak mungkin dicapai sendirian. Yang kedua, kunci keberhasilan. Kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi terbuka, koordinasi yang baik, dan pemahaman bersama tentang tujuan organisasi. Setiap elemen ini saling memperkuat dan menciptakan momentum positif. Yang terakhir, antisipasi risiko. Groupthink dapat menjadi jebakan berbahaya di mana kelompok menghindari konflik konstruktif dan menghasilkan keputusan yang buruk. Keberagaman perspektif dan devil's advocate diperlukan untuk menjaga kualitas keputusan. Dari ketiga ini, jadi ya sama-sama harus yang pertama ini harus harmonis. Jadi gimana caranya untuk anggota maupun ketua dalam kelompok harus sama-sama berupaya berkontribusi untuk menjaga keharmonisan. Dan yang kedua, lebih gimana sih caranya kita supaya keberhasilan dalam mencapai suatu proyek itu tercapai, gimana sih caranya? Nah, perlu apa? Jadi satu individu dan individunya harus saling merangkul. Dan yang ketiga, antisipasi risikonya ya harus keterbukaan juga sih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, strategi meningkatkan integrasi perilaku. 1. Membangun budaya kolaboratif. 2. Menetapkan tujuan jelas. 3. Menghargai keberagaman. Yang satu, ciptakan lingkungan yang mendorong komunikasi terbuka, saling menghormati, dan berbagai pengetahuan. Budaya kolaboratif memungkinkan setiap individu merasa valued dan berkontribusi maksimal. Yang kedua, menetapkan tujuan jelas. Pastikan setiap individu dan kelompok memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi mereka.
Kejelasan tujuan mengurangi konflik dan meningkatkan fokus pada hasil yang diinginkan. Yang terakhir, menghargai keberagaman. Inklusi dan keberagaman bukan hanya nilai moral, tetapi juga driver inovasi dan kreativitas. Perspektif yang beragam menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan adaptif. Jadi ya, komunikasi dari ketiganya intinya komunikasi antar sesama anggota maupun ketua untuk menjaga integrasi perilaku. Selanjutnya, studi kasus perubahan sikap individu dan pengaruh kelompok. Analisis kasus nyata. Seorang karyawan yang awalnya sangat terbuka untuk belajar dan berkolaborasi, mengalami perubahan sikap serta mendapat promosi ke posisi supervisi. Perubahan ini dipengaruhi oleh norma kelompok, manajemen yang lebih formal dan hierarkis. Sebelumnya individu ini aktif dalam diskusi tim dan mudah didekati rekan kerja. Namun setelah promosi dia mulai menjaga jarak dan lebih fokus pada otoritas daripada kolaborasi. Ini ada dua, satu faktor pendukung perubahan positif dan potensi hambatan perubahan. Di sini faktor pendukung perubahan positifnya itu kelompok dapat mendukung adaptasi positif dengan memberikan mentoring, feedback konstruktif, dan dukungan emosional selama transisi peran. Yang kedua, norma kelompok yang kaku atau toksik dapat menghambat perkembangan individu dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan. Selanjutnya, manfaat memahami integrasi perilaku. Satu, meningkatkan produktivitas. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika perilaku kemungkinan manajemen untuk menciptakan kondisi optimal bagi kinerja individu dan kelompok. Yang motivasi karyawan meningkat ketika mereka merasa dipahami dan didukung. Yang kedua, manajemen konflik efektif. Dengan memahami akar perilaku, manajer dapat mengidentifikasi sumber konflik lebih cepat dan mengambil tindakan preventif. Kemampuan mengarahkan energi negatif menjadi kolaboratif konstruktif sangat berharga. Yang terakhir, budaya organisasi sehat. Hubungan interpersonal yang kuat dan budaya organisasi yang positif tercipta ketika perilaku individu dan kelompok dipahami dan diarahkan dengan tepat. Ini menciptakan lingkungan kerja yang sustainable. Yang terakhir, kesimpulan, sinergi individu dan kelompok kunci keberhasilan organisasi. Yang pertama, keterkaitan. Perilaku individu dan kelompok tidak dapat dipisahkan dalam konteks organisasi. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk dinamika yang kompleks, namun dapat dikelola dengan pemahaman yang tepat. Yang kedua, integrasi terpadu. Organisasi yang sukses adalah mampu mengintegrasikan kekuatan individu dengan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan sustainable. Yang terakhir, lingkungan harmonis. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif melalui pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dalam organisasi. Masa depan organisasi ditentukan oleh kemampuan kita mengharmoniskan keunikan setiap individu dengan kekuatan kolektif kelompok untuk menciptakan nilai yang luar biasa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam menonton ini karena terkendala oleh jaringan. Semoga pemaparan ini sedikit memberikan referensi ataupun ya sekadar wawasan mengenai integrasi perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.